Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan channel Pena Guru PAI dan pada hari ini kita akan belajar tentang kandungan atau pesan pokok dari Quran Surah At-Tin yang merupakan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 1. Sebelum kita mulai belajar, marilah anak-anak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami ilmu-ilmunya dan ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari anak-anak angkat kedua tangan kita dan tundukkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang surah At-Tin, baiknya kita mempelajari dulu tentang surah At-Tin itu sendiri. Surah At-Tin artinya adalah buah tin, ya. Itu adalah sejenis buah yang tumbuh di tanah Arab. Tapi sekarang di Indonesia pun banyak orang yang menanamnya dan banyak yang tumbuh di negeri kita. Surah At-Tin merupakan surah urutan ke-95, terdiri dari 8 ayat. Kemudian surah At-Tin juga termasuk surah golongan Makkiyah, yang artinya surah At-Tin diturunkan di kota Makkah, dan surah At-Tin terdapat pada juz ke-30. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembahasan, mari kita baca terlebih dahulu surah At-Tin dari ayat 1 sampai 8. Semoga qiraah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan untuk kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Itulah surah At-Tin dan terjemahannya.
Mari anak-anak sekalian, kita masuk kepada pembahasan tentang pesan-pesan pokok Quran Surah At-Tin. Bapak harap kalian dapat menyimak dengan baik, karena kandungan Surah At-Tin ini sangat luar biasa dan patut kita pahami dengan sebaik-baiknya agar kita dapat selamat di dunia dan di akhirat, ya. Karena pada ayat ini atau pada surah ini disebutkan golongan yang kelak akan selamat, ya, di akhirat dalam penghakiman atau dalam hari di mana setiap orang akan mempertanggungjawabkan, ya, perbuatannya selama di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, apa yang pertama dari pesan pokok Quran Surah At-Tin? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala selalu bersumpah dengan sesuatu yang penting. Ya. Dalam surah At-Tin, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin, dengan buah zaitun, kemudian dengan Bukit Sinai dan negeri Makkah. Dan ternyata setelah banyak, ya, diteliti, buah tin memiliki manfaat yang begitu luar biasa. Menyehatkan untuk pencernaan, anti kanker, menyehatkan kulit, menyehatkan tulang, dan dapat mempercepat penyembuhan luka. Manfaat buah zaitun mengandung antioksidan, ya, menurunkan gula darah, mencegah kanker, dan lain-lain. Adapun Bukit Sinai itu merupakan tempat yang sangat sakral, ya, karena di tempat itulah Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menerima kitab Taurat teruntuk Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan negeri Mekah, ya, merupakan salah satu titik pusat bumi, ya. Jadi Ka'bah itu ternyata hasil penelitian itu merupakan titik pusat bumi. Dan di Mekah juga merupakan tempat lahirnya Nabi akhir zaman, Nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga merupakan tempat lahirnya Islam, ya, risalah yang terakhir dibawa oleh Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah kenapa dalam surah At-Tin Allah bersumpah dengan buah tin, buah zaitun, Bukit Sinai, dan negeri Makkah, karena empat nama-nama tadi memiliki makna yang sangat-sangat penting, ya. Yang kedua, pesan pokok surah At-Tin, Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menjelaskan dalam salah satu ayatnya bahwa manusia itu telah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia adalah makhluk sempurna, memiliki jasmani dan rohani. Kemudian, setiap anggota tubuhnya itu dibuat dengan indah dan penuh kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya, kakinya, mukanya, bentuk telinga, bentuk hidung, bentuk mata, rambut, ya. Rambut yang ada di hidung, kemudian bulu mata, alis, semuanya adalah kesempurnaan yang diberikan Allah dalam proses penciptaan manusia. Kemudian, tidak hanya itu, Allah menganugerahkan setiap manusia dengan akal dan nafsu, serta, ya, hasil penelitian, setiap manusia itu memiliki kurang lebih 30-40 triliun sel. Kemudian, ya, manusia itu apabila, ya, mampu mengendalikan hawa nafsunya, memaksimalkan akalnya untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu akan mampu melebihi kemuliaan, akan mampu memiliki derajat dari malaikat, ya. Makanya kenapa manusia itu adalah
telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pesan pokok yang ketiga, manusia yang telah memiliki bentuk yang sempurna itu dapat berada dalam kehinaan. Nah, bagaimana manusia yang sudah memiliki kesempurnaan dalam bentuknya tapi bisa masuk kembali dalam kehinaan atau terjerumus ke dalam kehinaan? Apabila manusia mampu menggunakan akal dan mengendalikan hawa nafsunya, sebagaimana tadi sudah jelaskan di awal, maka manusia akan menjadi manusia yang sempurna, akan menjadi manusia insan kamil, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Tapi sebaliknya, apabila manusia dalam hidupnya di dunia ini mengikuti hawa nafsunya, tidak menggunakan hati, tidak menggunakan mata dan telinganya untuk membaca tanda-tanda kebesaran Allah, maka manusia akan lebih hina daripada binatang. Ini dijelaskan di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Pesan pokok Surah At-Tin yang keempat, golongan yang selamat adalah mereka yang beriman dan melakukan amal kebaikan. Pada ayat yang kelima, Allah menjelaskan tentang manusia yang sempurna pada penciptaannya, namun akan menjadi hina karena perbuatannya. Nah, pada ayat yang keenam, Allah menegaskan dua golongan yang akan selamat dari kehinaan. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah, melakukan atau melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Orang-orang yang beriman. Yang kedua siapa? Yaitu orang-orang yang melakukan amal kebaikan. Dan pada ayat yang ke-6 itu Allah menjelaskan bagi mereka berdua akan mendapatkan pahala atau balasan yang tidak ada putus-putusnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, satu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Pesan pokok yang terakhir, Allah menegaskan dalam ayat terakhir surah At-Tin, Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil. Banyak manusia yang mengabaikan berita tentang hari pembalasan yang disampaikan dalam Al-Quran maupun hadis. Dan pada ayat terakhir surah At-Tin, Allah ingin menegaskan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang adil dan bijaksana. Tidak ada kebaikan dan keburukan meskipun sebesar biji sawi, semuanya tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan balasan yang setimpal atau berlipat ganda. Jadi kita selaku manusia, anak-anak sekalian, mari kita melakukan kebaikan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, melakukan kebaikan-kebaikan meskipun itu kecil, meskipun itu hanya sekedar tersenyum kepada saudara kita, menyingkirkan paku, menyingkirkan duri di jalanan, yakinlah bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin pula bahwa Allah adalah hakim yang paling adil dan bijaksana. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami, bermanfaat, serta kita semua mampu menjadi golongan yang beriman sampai akhir hayat kita dan senang melakukan amal kebaikan. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan membaca doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih telah belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.